Oke, bismillah. Saya akan menjelaskan apa sih itu landing page. Ya. Oke, apa sih landing page? Landing page atau halaman landas. Ya, bahasanya halaman landas merupakan bentuk sederhana dari sebuah website di mana tampilan website hanya satu halaman. Ya, jadi dia satu halaman, satu page saja, dan konten yang disajikan fokus pada tujuan yang jelas serta dari segi desain sangat sederhana. Jadi tidak banyak warna, cuman dia konsisten gitu. Landing page biasanya digunakan untuk menjual suatu produk yang spesial. Nah ini, jadi sering kan kalian dapat dicegat oleh iklan bersponsor di Instagram maupun di Facebook dan sebagainya. Kita klik masuk ke landing page ya. Jadi ibaratnya itu kalian dipersonalifikasikan, wah ini orang cocok dengan produk saya, muncullah iklan bersponsor. Ya, itu namanya preferensi pengguna, preferensi calon yang dibidik. Nah, ketika umurnya cocok, gendernya cocok, lokasinya cocok, dia akan menampilkan dan itu dia dibayar, si pengiklan itu dibayar untuk membayar, maksudnya membayar ke siapa? Membayar ke media yang misalkan IG-nya atau Facebook-nya, Facebook Ad, IG Ad dan sebagainya. Nah, biasanya orang mengarahkan ke ini karena untuk memberikan informasi yang lengkap dengan satu produk, bukan profil yang jual tapi lebih ke yang produknya. Dan dia hanya satu page, di scroll ke bawah. Nah, kemudian perbedaan website dan landing page apa? Nih sering bertanya-tanya, apa sih bedanya website dan landing page ya, teman-teman. Kita akan bahas ya, apa sih bedanya website dan landing page. Tujuannya kalau website lebih ke money profile dari bisnis, jadi secara umum perusahaannya itu website. Kalau landing page spesifik tujuannya untuk penawaran, offering, promo dan sejenisnya, lebih ke penawaran, lebih ke promo dan sejenisnya. Bicara audiens, website untuk umum, semua orang bisa mengakses ya, ataupun menjadi audiensnya sih gitu. Tapi kalau landing page khusus orang yang lebih tersaring, tadi saya sampaikan di awal. Jadi orang-orang yang sudah terpreferensi khusus, karena kenapa dia landing page itu orang-orang yang sudah dibidik ya, dibidik dari apa? Dari sisi iklan, IG Ads biasanya. Nah, masuk sponsor, klik masuk ke situ gitu. Karena kalau langsung klik langsung masuk ke WA dengan satu halaman gitu, dia orang juga belum dapat, atau buka description di satu postingan juga kayak kurang menarik, nggak ada gambarnya, nggak ada kata-kata yang menggugah, nggak ada siapa namanya influencer yang mendukung, testimoni, kan biasanya begitu ya. Nah itu ya, jadi lebih tersaring. Landing page orang-orang yang tersaring, jadi orang yang sudah tersaring baru buka klik itu. Kalau website ya lengkap, dia mau klik apapun bisa. Lanjutnya kita bicara konten. Website adalah umum dan terpisah dari halaman lain ya, sangat umum sekali. Tapi kalau landing page khusus ya, jadi sangat khususon ya. Biasanya diawali penawaran dan diakhiri dengan aksi tertentu. Nah ini aksi tertentu disebut dengan CTA. Apa sih CTA? Call to action ya. Join sekarang, terus dibuat countdown bahwasanya besok harga naik atau 5 menit lagi harga naik dan sebagainya. Jadi itu teknik-tekniknya. Secara psikologis, kalau barangnya tadinya berapa, 500.000, kemudian karena diskon khusus ditambah karena hari ini ada apa, seakan-akan kalian saya orang beruntung. Nah, dimainkan psikologis pembelinya. Kemudian ketika diklik gitu kan, ketika beli sekarang dapat bonus ini, kalau nggak sekarang dapat bonus, wah untung banyak banget, udah diskon dapat bonus gitu kan. Kemudian apalagi terus dapat yang tidak diduga, dia dapat tambahan bonus lainnya gitu yang lebih dari itu, dari 10 20 e-book gratis gitu kan. Kalau bicara e-book digital sih, dia mau bikin 1000 orang sama aja kan biayanya bikinnya, tapi kalau barang ya tentunya biayanya jelas gitu kan, biaya kirimnya, biaya produksinya. Tapi kalau e-book saya bikin satu, saya gratisin ke kalian, dan seakan-akan jadi saya klaim 1 juta juga sah-sah aja kan, namanya ilmu, namanya e-book ya. Saya hargai 1 juta itu kan, kayak bagi-bagi kan, seakan-akan kalian orang yang beruntung mendapatkannya kan. Itu permainan psikologis. Nanti ada harga 99 seterusnya ya. Itu copywriting lah, saya nggak tahu nih. Nah, kita bahas copywriting yang kita bisa mainkan. Kemudian desainnya, website itu komplit dan banyak menu. Landing page seperti rumah makan ya, sederhana ya, tapi sederhana ini mahal ya, sederhana juga mahal. Oke, kita lanjut ya.
Fakta, nah ini jadi fakta landing page ya. Dapat membantu untuk mengenerate sebuah lead dengan mudah. Nah, ini kita akan bahas lagi lead. Apa sih orang yang sudah tadi dari yang dia nggak tahu jadi tahu gitu kan. Terus yang tahu pengen tertarik, yang tertarik pengen kepo. Nah, itu leads ya. Ya, jadi dapat membantu mengenerate leads. Kemudian memberikan sebuah penawaran atau offering atau hal yang sesuai dengan keinginan secara langsung kepada pengunjung web. Jadi kita memberikan offering apa nih? Penawaran produk kah? Produk dalam bentuk services ataupun item barang. Menyediakan media apapun yang dibutuhkan untuk mempercepat konversi. Ya, jadi ini media untuk mulus ya, biar orang lebih yakin ada fotonya, ada videonya, testimoninya. Ya, bayangin kalau cuma satu halaman langsung klik WA, orang juga belum apa-apa sudah suruh klik WA ya, belum tar dulu deh gitu kan. Itu kan sering menurut saya kalau kesalahan ya. Jadi orang dicegat dulu. Makanya ketika habis cegat, maaf, boleh saya jelaskan dulu? Oh boleh. Nah oke, saya akan menjelaskan, kasih brosur. Nah itu kan sama seperti landing page. Ini kan kita bicara masalah media saja. Ketika kalian, wah ini saya brosur mobil contoh ya. Wah ini orangnya klimis nih. Berarti kan cocok, profesinya masih muda gitu. Orangnya kayak apa namanya ya, sangat masuk inilah, mampu lah untuk beli mobil. Akhirnya dicegat. Boleh ini. Nah itu kan sama aja iklan bersponsor, dicegat. Ketika kalian tertarik dengan tampilan yang tarik menawarkan dengan senyum yang ramah gitu kan dan seterusnya, kalian diajak ini dan mau gitu kan. Nah, masuk landing page dengan segala paket. Kalau dapat hari ini ya harga naik dan sebagainya dengan satu kejutan-kejutan yang ini gitu kan. Terus dibuat satu, udah kalau nggak beli nggak apa-apa, penting saya jelasin dulu. Nah, seakan udah mau dulu deh gitu kan. Nah, itu kan medianya kita rubah aja karena prinsipnya dari dulu sampai sekarang sama gitu kan, cuman secara konsep tapi secara medianya yang berubah ya. Tapi tentunya ada kemudahan dan efektif dan efisien. Memberikan media insight yang lengkap, cepat dan murah, tentunya efektif. Karena dengan satu ini kita bisa lihat lengkap, mau dapat fiturnya, ada FAQ, friendly ask question, apa yang ditanyakan, kontaknya kemana, garansinya dan sebagainya lengkap di landing page ya. Itu produknya jadi powerful ya. Konsep penggunaan landing page biasanya ada traffic source atau pengunjung diarahkan untuk mengakses landing page agar customer dapat mendapatkan informasi produk, manfaat, dan social proof. Social proof masih testimoni ya. Jadi ketika misalkan kalian punya referensi ke siapa nih? Ya sesuai dengan ide kita, kalau kita misalkan referensi ke ustadz mana gitu kan, atau ke artis mana, ketika dia bilang ini, dia pakai ini, harganya murah, dia bilang ini, kita lebih yakin. Nah, karena manusia itu ngikut dari si ininya ya. Yang dia anggap itu baik, dia anggap dia tuh bener gitu kan ya. Kalau kita mahasiswa, dosennya kalau ngomong ini kayaknya benar juga gitu, ada atau artis yang kita sukai dan kita minati dan kita anggap itu baik gitu ya, atau ustadz dan sebagainya. Social proof itu ya. Dengan masuk pengunjung landing page diharapkan dapat menaikkan tingkat konversi penjualan ya, karena habis landing page tuh bisa jadi dari 1.000 yang buka, yang beli cukup anggap 10%, udah bagus banget 10%, 100 orang 1% aja 10 aja juga cukup. Masa satu acan lagi, satu aja nggak kena gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Landing page dimamakan juga sebagai cara untuk mendapatkan uang market panas yang nggak tahu atau pelanggan potensial dengan memasang pixel dan analitik ya. Jadi kita bisa pasang Google Analytics serta form untuk mendapatkan identitas. Jadi kita dapat informasi preferensi dia, minimal nama, nomor HP, dan email gitu kan yang datang ya. Dan selanjutnya manfaat atau solusi permasalahan sebagai badan landing page ya. Jadi manfaat atau solusi permasalahan sebagai landing page ini harus kita ingat, mereka bukan membeli karena fiturnya ya. Mereka bukan membeli karena harganya. Mereka bukan membeli produknya, mereka membeli apa? Harapan, hope ya. Dia membeli sebuah harapan, membeli hidup yang lebih baik gitu kan. Jadi dia bukan karena barangnya, bukan karena, tapi karena harapannya, wah dengan ini solusi buat kehidupan saya gitu. Nah itu makanya kita main psikologis ya. Makanya kalau udah main psikologis udah kena lah harga 99 ya kan. Anda punya masalah apa gitu kan, inilah solusinya dan ini dibuktikan, ditambah lagi penelitian, kan lebih mantap nggak tuh? Ada penelitian, ada jurnalnya, linknya kita bisa akses, lebih mantap nggak dibanding cuma ngomong doang gitu kan. Seperti kita ngomong doang kan, kalau nggak bisa tekniknya, kurang ada visualisasinya, nggak ada social proof-nya, nggak ada
ada rujukannya, ya kan, nggak ada dalilnya kita juga kurang percaya. Tapi kalau udah dibilang sebelah kiri atas gitu kan, kita sama buku bisa baca dan sama, kita lebih yakin gitu kan. Nah, karena itulah manfaat dari solusi sebuah permasalahan merupakan komponen sangat efektif sebagai badan dari landing pad itu sendiri, ya. Nah, faktor yang paling menentukan apakah penjualan landing pad itu berhasil atau gagal yaitu di sisi copywriting. Ya, copywriting. Copy itu adalah teks yang digunakan dalam penjualan, writing adalah teknik menulis copy. Jadi bagaimana kalimat itu bisa menghipnotis pembacanya untuk membeli, apalagi tambahin gambar, lebih yakin lagi. Ya kan? Terus tambahin dengan visualisasi yang menarik, yang menggugah, gambar-gambar ini itu sangat memberikan untuk menuju closingnya lebih gede ya, lebih besar. Nah, ini pertimbangan panjang atau pendeknya sebuah landing pad ya, landing page. Kalau mereka memakan uang, biasanya panjang lebih bagus karena kita bisa meyakini mereka. Ya, tapi kalau panjang juga orang bosan ya. Kalau tanpa memakan uang atau kartu kredit tidak perlu panjang. Nah, jadi kalau mereka sudah tahu persis apa yang mereka dapatkan, misalkan baju, ya. Kalau mereka tidak tahu gambarnya, mereka dibuat visualisasinya, ya. Jadi disesuaikan dengan preferensi kebutuhan dari si ininya. Jangan terlalu banyak juga ya. Jadi kebanyakan ngawur juga malas juga nih, gitu kan. Jadi ada namanya hook. Jadi satu kalimat pembuka yang kena, gitu kan. Beli sekarang atau tidak sama sekali, gitu kan. Atau khusus untuk hari ini, gitu kan. Harga naik Senin, ya. Ya, ini hanya untuk pengunjung 10 pertama. Kan itu bahasa-bahasa nanti ada bukunya. Copywriting dari Kang Dewa yang pernah ada, itu cukup bagus untuk dibaca ya teman-teman. Nah, jadi kalau bicara landing pad, how to gimana? Nah, sekali lagi endingnya kita baca how to, bagaimana caranya. Jangan sampai hanya secara konsep, tapi adalah secara prakteknya. Tentukan satu tujuan landing page ya, sampai tadi website, tentukan dulu tujuannya, kemudian buat komponen utama landing page yang efektif, ya ada headline-nya, kita kumpulin dulu, kita riset dulu kompetitor seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, biar kita belajar dari yang lain. Namanya kan ATM, amati tiru modifikasi. Jangan amati tiru terus langsung mulai ya kan, langsung nggak ada modifikasinya, itu bahaya. Headline, gambar, sub headline, badan. Ini lebih detail ada di teknik copywriting ya. Dan terakhir ada CTA. Ya, ada tombolnya untuk kalian action. Ya, kalau buat baca doang terus nggak ada actionnya, udah terima kasih ya, buat apa juga gitu kan. Kita butuh closing, kita butuh traffic, kita butuh sales, penjualan ya. Dan terakhir lakukan pengujian untuk hasil yang terbaik gitu kan. Kita bisa memberikan pengujian A/B test dan split test dan sebagainya, atau kita uji ke teman-teman kita ataupun rekan-rekan kita gitu. Mungkin itu untuk materi landing pad.